Sampar, SIP, MC, dosen ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tomakaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sampar, SIP, MSI, dosen program studi ilmu politik Universitas Tomakaka. Baik, sebelumnya dalam materi pada hari ini atau mata kuliah yang saya bawakan adalah mata kuliah pengantar ilmu politik, program studi ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tomakaka. Baik Bapak Ibu, dalam hal untuk CPL ini untuk mahasiswa yaitu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan manifestasi nilai wisata dalam kehidupan masyarakat. Kemudian CPL kedua adalah menerapkan konsep dasar moral, politik, hukum, HAM, dan ketatanegaraan Indonesia. Kemudian CPL 3 mampu memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi, serta pembelajaran seperti Hayat yang pada saat ini melalui dengan digitalisasi. Baik, sebagai CPMK dalam hal ini adalah menjelaskan pengertian ilmu politik, hakikat ilmu politik, politik sebagai bagian dari sosial dan perkembangan ilmu politik itu sendiri. Kemudian CPMK 2 adalah untuk mengemukakan ruang lingkup ilmu politik, metode ilmu politik, dan pendekatan ilmu politik. Kemudian CPMK 3 adalah menguraikan hakikat kekuasaan, dimensi-dimensi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, dan serta distribusi kekuasaan negara sebagai konsep politik, peran negara, lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang terakhir adalah CPMK 4 untuk menyimpulkan pengertian partai politik, fungsi partai politik, macam-macam partai politik, sistem kepartaian, pengertian pemilu, makna dan sistem pemilu demokrasi, pengertian HAM, dan implementasi hak asasi manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini konsep dasarnya adalah untuk bagaimana mahasiswa bisa memahami apa itu politik ya, dan ketatanegaraan Republik Indonesia untuk menjalankan bagaimana sebagai ilmu pengetahuan menambah wawasan khususnya prodi ilmu politik ini. Baik Bapak Ibu, kali ini adalah pertemuan ketiga, yaitu dalam hal ini ada 14 kali pertemuan serta dua kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam penilaian asesmen, penilaian saya yaitu menilai bahwa seperti apa mahasiswa memahami apa yang menjadi pembelajaran di setiap pertemuan. Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan mata kuliah pengantar ilmu politik sesuai dengan keahlian saya yang berbobot 3 SKS untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Sekian dari saya, silakan kita akan bersama-sama untuk menyimak video pembelajaran saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan ketiga, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, jadi mata kuliah ini itu bicara soal bagaimana sistem politik dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya saya tanya, ada yang tidak hadir ya? Ada ya? Atau hadir semua ya? Hadir semua ya? Ya. Jadi di pertemuan ketiga ini itu kita bahas soal kajian pokok pengetahuan dari ilmu politik itu sendiri. Nah, dalam ilmu pengetahuan itu yang pertama ada yang disebut dengan ontologi.
Dan yang kedua, ada yang disebut dengan epistemologi dan aksiologi. Ada yang paham apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Ini standar dari ilmu pengetahuan soal filsafat. Jadi ontologi itu sendiri itu bicara soal mengenai hakikat tentang suatu, melakukan kajian tentang sifat dan realita mengenai ada dan apa. Jadi ontologi itu bicara soal ada dan apa. Maksudnya ada apa di ilmu itu dan apa yang terjadi soal ilmu pengetahuan itu. Nah, di epistemologi itu berbicara bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya. Secara sederhana, epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu itu dibangun. Jadi epistemologi ini adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi arti dari epistemologi adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak di masyarakat kita, di lingkungan kita secara nasional, secara global, itu hampir tiap hari ada ilmu pengetahuan baru yang dicetuskan oleh akademisi-akademisi, oleh praktisi dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini sebenarnya soal penerapan pengetahuan. Jadi di ontologi itu bicara asal-usul ilmu pengetahuan, kemudian epistemologi itu adalah bicara soal pengembangan ilmu pengetahuan, aksiologi bicara soal bagaimana penerapannya. Nah, setelah diterapkan ilmu pengetahuannya, misal contoh melihat pengetahuan itu sendiri akhirnya dilihat dengan perkembangan. Bagaimana perkembangannya? Nah, misal contoh seperti ini. Ada ilmu pengetahuan yang dibangun, apakah relevan dengan hari ini atau tidak? Nah, kalau misal tidak relevan lagi di era seperti sekarang ini, apalagi era dengan digitalisasi, itu tentu perlu dievaluasi ilmu pengetahuannya. Nah, itu aksiologi. Jadi ada 3 tahap dalam ilmu politik ataupun ilmu-ilmu lain itu bicara soal ketiga itu, ontologi dan epistemologi serta aksiologi. Nah, di ontologi ilmu politik itu dalam bukunya Maryam Budiarjo menyebut sekurang-kurangnya ada 5 objek ontologis ilmu politik, yaitu adalah negara atau state, kekuasaan power, ketiga pengambilan keputusan, keempat kebijakan umum, dan kelima pembagian atau distribusi. Nah, ini menurut Maryam ini Budiarjo adalah 5 objek yang menjadi ontologis. Jadi memang dalam ilmu politik itu memang harus ada negara, dan kemudian ada kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan umum, pembagian atau distribusi. Apa yang kita pahami dari 5 yang dikatakan Maryam ini? Kalau tanpa negara, ilmu politik itu tidak bisa berkembang. Jadi ada negara dulu. Sama seperti kita di dalam dunia kampus ya. Kita tidak mungkin mau kuliah kalau tidak ada kampusnya. Nah, begitulah dengan ilmu politik. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua soal epistemologi ilmu politik. Dalam ilmu politik itu epistemologi diterjemahkan ke dalam konsep pendekatan, teori, serta paradigma dari kajian politik itu sendiri. Itu yang saya maksud tadi soal
perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan yang dibangun oleh para ilmuwan-ilmuwan, filsuf-filsuf kita yang entah itu yang ada di Indonesia maupun ada di luar Indonesia. Nah, kemudian soal aksiologi ilmu politik. Dalam ilmu politik itu, aksiologi ilmu politik seperti lahirnya pembahasan mengenai sistem politik, partai politik, sistem pemilu, demokrasi, lembaga negara, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan menghasilkan ini. Sistem politiknya, ada partai politiknya. Karena dalam ilmu politik itu memang mempunyai partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, serta ada pemilunya. Itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah Indonesia pernah menjalankan sistem parlementer dan presidensial? Nah, di dalam sistem politik Indonesia itu pernah terjadi penerapan sistem itu, sistem parlementer dengan sistem presidensial. Ada yang tahu apa itu sistem parlementer? Ada yang tahu ya? Sistem parlementer itu seperti apa? Sistem presidensial. Nah, di sistem parlementer itu adalah kekuasaan penuh itu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Itu sistem parlementer. Jadi kekuasaan penuh itu ada di tangan parlemen. Nah, di zaman itu beda. Sekarang kita bukan lagi sistem parlementer. Di Orde Lama itu adalah pernah menerapkan sistem parlementer di mana kekuasaan itu ada di DPR. Nah, kalau sistem presidensial itu apa ya? Kebijakan atau kekuasaan penuh itu ada di tangan eksekutif atau presiden, atau misal kalau di daerah gubernur, bupati, camat atau desa. Itu adalah sistem presidensial. Nah, itu yang kita terapkan sekarang hari ini. Jadi Indonesia itu punya sejarah panjang soal penerapan sistem parlementernya, kemudian presidensialnya. Nah, penerapan itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada sejarah-sejarah atau ada gejolak-gejolak politik yang terjadi. Misal apa? Kenapa bisa sistem parlementer itu berhenti begitu saja di Orde Lama? Karena kekuatan-kekuatan partai pada saat itu, Partai Masyumi, Partai PKI, dan Partai PNI, dan lain-lain. Itu punya gejolak politik di dalam parlemen. Nah, setelah itu di tahun 1965-66 itu pergantian pergantian kekuasaan antara Soekarno diganti oleh Jenderal Soeharto pada saat itu. Nah, di Jenderal Soeharto atau biasa disebut dengan sistem Orde Baru itu menerapkan sistem presidensial. Nah, di era ketiga itu, reformasi dan sampai hari ini, itu adalah penerapannya adalah sistem presidensial. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum dilanjut? Atau Pak, ya, silakan. bagaimana sejarah Orde Lama dan Orde Baru dan reformasi, Pak? Sejarah ya, sejarah Orde Lama, Orde Baru. Nah, di Orde Baru itu kan, Orde Lama itu kan presiden pada saat itu yang mencetus
revolusi tahun 1945, Soekarno, Hatta, Yamin dan sebagainya itu punya sejarah panjang untuk melepaskan diri dari kolonialisme Belanda pada saat itu, kolonialisme Jepang pada saat itu. Nah, di Orde Lama kurang lebih berapa tahun ya? Dari 1945 ke kurang lebih 20 tahun. 65, 66, ya. Kurang lebih 20 tahun. Jadi Soekarno, bahkan pernah Soekarno itu diberikan penghargaan, semacam penghargaan bahwa presiden seumur hidup. Nah, cuman karena gejolak politik pada saat itu antara blok barat atau blok timur atau gejolak politik internasional, maka berdampaklah di Indonesia. Terjadi pergeseran kekuasaan antara Soeharto dengan Soekarno. Nah, Soeharto mengambil alih kekuasaan atas dalih negara ini sedang kacau. Makanya diambil alih dengan penerapan Super Semar atau surat perintah 11 Maret. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, di Orde Baru itu Soeharto berkuasa kurang lebih 32 tahun ya. Ya, kita tahu Orde Baru yang berkuasa itu penuh dengan kebijakan-kebijakan yang militeristik atau kekuasaannya itu penuh dengan biasa disebut dengan otoriter. Jadi selama 32 tahun itu Soeharto berkuasa dan akhirnya setelah 32 tahun bukan lepas begitu saja, tapi ada gejolak politik lagi di tahun 1998. Itu yang terjadi. Makanya Soeharto pada saat itu tahun 1998 itu mengundurkan diri dari presiden karena adanya krisis global, adanya protes-protes masyarakat, kalangan mahasiswa, kalangan buruh, kalangan kaum tani dan sebagainya. Itu bergejolak sampai di daerah-daerah. Nah, makanya Soeharto mengundurkan diri pada tahun 21 Mei 1998. Nah, kemudian di pasca Orde Baru itu adalah reformasi ya. Reformasi itu pemilu tahun 1999 itu biasa disebut dengan pemilu yang paling demokratis karena adanya multi partai. Kalau saya tidak salah sekitar 40 sampai 50-an partai politik yang ikut serta di dalam pemilu itu. Beda lagi kalau zaman Orde Baru, partai yang ada itu cuma 3. P3, ada yang tahu? P3, Golkar, dan PDIP. Ya, itu bedanya dengan, makanya pemilu 1999 itu dikatakan bahwa pemilu yang paling demokratis karena banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu pada saat itu. Nah, sekarang kita di fase reformasi itu semakin hari semakin berkurang partai politik karena dengan adanya kebijakan undang-undang pemilu dan sebagainya itu yang memberatkan partai-partai lain untuk bisa ikut bergabung karena kita tahu sendiri bahwa kos politik atau biaya politik itu ya sangat mahal. Buat partai politik itu ya itu sampai bermiliar, puluhan miliar atau bahkan 1 triliun untuk bisa membentuk partai politik. Karena ya kita tahu sekarang ya semuanya serba duit ya. Nah, di reformasi atau di pemerintahan hari ini adalah Prabowo ya. Jadi Prabowo itu sebenarnya latar belakangnya dari militer juga. Dan itu adalah menantu dari Soeharto itu sendiri. Itu yang menjalankan hari ini pemerintah. Setiap presiden itu berbeda kebijakan. Kebijakan sekarang itu adalah kebijakannya ya Koperasi Merah Putih.
Nah, dihidupkan kembali Koperasi Merah Putih, bagaimana pembangunan batalion-batalion, makan bergizi gratis atau MBG. Ini kan tergantung apa ya, tergantung pemimpin atau penguasa itu sendiri di dalam itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Nah, kalau tidak ada, di dalam objek dan posisi ilmu politik itu hubungan ilmu-ilmu kenegaraan. Jadi, apa ya, ilmu politik itu punya kaitan dengan ini. Tanpa 5 elemen ini, itu ilmu politik tidak akan berfungsi sekalipun. Dia tidak akan berfungsi. Jadi memang dia punya hubungan dengan ilmu pemerintahan, dia punya hubungan dengan ilmu administrasi negara, dia punya hubungan dengan ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara atau fokus konstitusi. Nah, di tengahnya itu adalah negara. Sama dengan apa ya, contoh kecil yang gampang dipahami. Berumah tangga ya. Kan tidak mungkin ada aturan, tidak mungkin ada anak, tidak mungkin ada cucu kalau tidak ada namanya keluarga. Nah, ini yang dimaksud dengan negara. Negara ini adalah syarat adanya ilmu politik dan sebagainya ini. Itu yang menjadi fokusnya. Nah, ada lagi pertanyaan bebas? Silakan yang mau bertanya. Satu lagi. Berkaitan yang saya jelaskan tadi, ada yang mau disampaikan? Ada ya? Tidak ada ya? Nah, karena pertemuan kita ini adalah pertemuan ketiga, mungkin absensinya nanti dicatat ya, yang tidak hadir ditulis namanya, baru yang hadir pun ditulis namanya, biar nanti saya contohin untuk absensinya. Nah, saya kira seperti itu, karena waktu kita sudah cukup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.